kan aman yang dewa. Nah, ini ciri-ciri yang mau ngedit konten nanti nih. Yang penting nanti kirim ke grup aja. Iya. Jadi apa pengobatannya bilang tuh? Hai guys, ini kemarin buat saya waktu benar-benar disuruh salah, terus sekarang bu masih ada 2 lagi. Ya, maksudnya sama suaminya mau Ibu, yuk, oh agak ke atas kak. Ada anggota kita di belakang rupanya. Oh iya. Memang tinggi, satunya Maksudnya bilang nggak bilang dia kita nggak pendek. Cuma dia itu lebih tinggi dari kita. iya benar. Keluarga bisa menyediakan makanan terbaiknya. Perkembangan peradaban modern kita rasakan saat ini tidak akan ada tanpa kehadiran aluminium. Sebuah logam ringan dan unsur paling melimpah ketiga di bumi menjadi penyempurna bagi ribuan produk yang kita gunakan setiap hari. Di sini dengan ketinggian air Danau Toba itu di angka 9. Kalau di Inalum sendiri kita memiliki regulasi untuk penggunaan air Danau Toba melalui Kementerian PUPR dengan nomor 1 tahun 1998 dengan Inalum boleh menggunakan air Danau Toba ini dengan minimal air ketinggian 902,8 mdpl. Ya nanti kita ke apa? Ke bagian ini, bedung. Ini kan bedungnya. Itu airnya masuk ke ya.
meter di bawah permukaan tanah. Di dalam sana masih ada 4 lantai lagi dengan kedalaman 30 sampai 50 meter Oh, ke bawah. ke bawah. Oh, bukan ke atas, berarti ke bawah. Bukan ke atas, tapi ke bawah. Wow. Jadi total keseluruhannya itu 250 meter di bawah permukaan tanah. Lantainya sebanyak 67 lantai. 67 lantai. Iya. Saya sudah pernah naik sampai ke 15 lantai. Habis itu nggak sanggup. Dan sudah berdetak kencang seperti beneran mau. Jadi kapasitas kita di sini itu 71,5 megawatt listrik dan dihasilkan dikali 4. Jadi total 286 megawatt listrik yang dihasilkan dari sini. Listrik yang dihasilkan dari sini dibutuhkan ke switchan stasiun pembangkit listriknya di atas. Dari switchan Sigura Power dialirkan melalui jaringan transmisi sebanyak 15 jaringan transmisi ke stasiun pembangkit listrik yang ada di Tangga Power. Dari Tangga Power sampai ke Sekolah Tanjung listrik. Jadi total yang listrik yang dihasilkan dari 4 generator dari 8 generator 8 turbin itu total keseluruhan 603 megawatt listrik. Untuk menuju ke sini kita ada dua jalan alternatif. Yang pertama itu dari terowongan yang tadi kita lewatin, itu panjangnya kurang lebih hampir 1 kilo, tepatnya 985 meter. Kedua itu dari lift. Itu liftnya dari sana dengan kecepatan lift dari lantai paling atas lantai 3 sampai ke sini itu kurang lebih kecepatannya 40 km per jam. Ngeri gak ya? 40 km per jam. Jadi cuma 1 menit. Ngeri kali. 1 menit 200 Ada liftnya kan? lebih. Langsung gini. Cuma 1 menit. Langsung gini. Kayak gini. Langsung tegang. Jadi kalau kita naik lift, yang kita rasakan kuda ini berat sama tubuh ini tebal. Karena kita melawan gravitasi bumi. Iya. Kita melawan gravitasi bumi. Kalau biasa kita naik lift ini ikutin macam ada. Ya kan ke atas, ke bawah, dengan kecepatannya paling 6 km lah. Jadi 20 sampai 40 km. Kalau di sini turbin dan generatornya itu dari Jepang semua, sampai dari mulai pembangunan sampai akhir itu belum ada pergantian. Itu menggunakan merek Toshiba dan Hitachi. Kalau di Tangga Power itu menggunakan kalau di sini Toshiba, kalau di Tangga Power itu Toshiba dan Hitachi dan serta Mitsubishi. Pure murni kita masih menggunakan barang-barang merek dari Jepang. Bukan mereknya aja, tetapi asli buatan Jepang, made in Jepang. Oke. Kalau di sini udara alhamdulillah 100% masih tercukupin. Ini ruang O2 oksigen. Ruang oksigennya di pada lubang. Kalau Bapak membuka masuk itu, saya mungkin Bapak bawa dulu ke mata. Jangan tidur di sini. Kalau di sini kita kontrol 24 jam. 24 jam dikontrol dengan menggunakan baik digital. Kita cara kerja di sini tuh baik komputer, berserver. Jadi kita kontrol hanya di ruang kontrol master room itu di atas.
kayak gini Pak. Sayangnya nggak bisa ngeliat. Tadi kan Iya, nggak boleh masuk tapi- turbinnya. Yuk, ada yang bertanya Kak? Nah, itu tempat tutup semua makanya dikendalikan sama komputer. Manusianya ini banyak. Ini maksudnya gimana? Oh pegawai. Kalau pegawai di sini hanya shift 2. Shift 2 saja. Shift 2-nya saja. Shift 1 sama shift 3 itu di MCR. Control Master Room. Kalau di sini shift 2 itu pun hanya checkpoint. Shift 2 itu biasanya masuk dari setengah 8 sampai jam 4. Dari jam 4 sampai jam 12 itu shift 3. Suara air di Jam bawah. 12 sampai jam setengah 8 itu shift 1. Yang bunyi ini suara apa? Yang bunyi ini suara apa? Iya Pak, ini suara apa? Suara air ibu. Iya di bawah. Turbinnya kan di bawah. Airnya di bawah bu. Ilusi pendengar. Iya. Iya, perasaan kita Ilusi, ilusi dari pendengaran kita itu bu. Kirain mesinnya atau apanya? Enggak ya. Itu apa itu Pak? Itu. Kenapa bu? Ini yang ada relnya ini. Itu keren untuk membuka apa namanya besi-besi padat ini bu, besi pintu-pintu apa. Jadi kalau kita maintenance ataupun ada kebocoran air, kita ceknya dari besi itu bu. Itu kan berat, kan nggak mungkin datang pakai tangan. Gitu. Jadi kita menggunakan kren ini, alat-alat itu. Ini suara airnya guys. Kalau ini di ruang depan tuh bau udah bola besi baik. Bangunan ketika ada gempa itu bau yang bola. Iya ya. Itulah yang menjaga konstruksi bangunan ini tidak runtuh. Bawaan tidak runtuh. Keren Jepang ini ya. Pola Jadi pikirnya. kalau untuk Stemnya nih. pertahanan ini kita sudah Orang tuh udah duluan kita, orang tuh udah berkembang, kita baru mulai. konsultan. Itu lah tenaga kita juga ya. Iya. Salah kita juga SDM kita rendah. Ini pekerjaannya dari kita. Salahnya, ya Orang tuh hanya memikirkan nggak salah. SDM kita rendah. Iya, itu kan. Tapi ini yang masih masuk penjajahan Bukan berarti 100 tahun lagi ini loh. Bisa roboh. Bisa tahan. Tapi kan kita gini, walaupun 150 tahun atau 100 tahun lagi atau 50 tahun lagi, kita setiap tahun kita ada maintenance bangunan. Jadi sipil kita selalu mengecek bangunan. Oh ini kenapa? Ini bangunan ini gimana? Kayak itu kan kita ada baru tambahan ini bu. Kita ada apa ya? ini belum Ada restorasi lagi ini kan? Ya. Jadi terowongan Jepang itu nyata lah ya. Terowongan jadi, Jepang itu nyata. Kita di sini berarti kita di Kalau Bangkok. Jepang memang terkenal terowongannya bang. Iya, makanya nyata dan kita berada di dalamnya. Ini Jadi, bukan Jepang. ya ini kan kita ini kan sudah kita maintenance lagi. Ini beberapa sudah kita maintenance sampai namanya maintenance yang kembali kan. Ini sebenarnya ini sudah dari tahun 78 tuh bangunannya bu, konstruksi 78 selesai 82 operasi 83 sampai sekarang itu tetap kita lakukan maintenance. Jadi kalau untuk bukit-bukit ini kenapa dia kokoh bertahan? Ketika dia di korek dikasih beribu, dikasih dinamik. Jadi kita suntikkan batu ini dengan cairan semen, jadi bisa melekat ketika ada semen itu mengeras. Batu-batu ini menyatu lagi. Iya betul. Tidak dengan tanahnya, melainkan dengan semen itu. Jadi makanya dia kuat. Jadi bagaimana dengan efek samping alam di sekitarnya? Efek sampingnya ya kita ada lokasi masyarakat. Tapi dulu bu waktu pembangunan ini tidak ada masyarakat. Iya, ini kan masih kosong. Waktu dulu masih buka belakang. Jadi sekarang setelah seperti ini lah, apalagi kemarin kan baru-baru longsor tuh ya. Apakah tadi baru longsor ya kemarin? Iya, ada pengaruh. Yang iya, jadi tidak Karena kan kita nggak ngerusak alam juga ya kan. Gitu. Karena kita memang ya kalau bilang berusaha alam pasti kita ada berusaha alam untuk konsumsi ya. Iya betul. Cuma Setelah secara dirinya akuarnya
mobilnya ringan. Jadi kalau untuk LCA ini merupakan salah satu pembangkit listrik, pembangkit apalah terutama lingkungan. Ya, aku jalan nanti gak siap-siap karena rasa penasaran banyak kali. Sumber energi terbarukan dan berkelanjutan. Iya, oh. Materi kemarin. Jawaban sapi. Kemarin itu. Tapi di sini kan ada berpengaruh nggak Pak? Praktiknya. Berpengaruh nggak Pak? Di sini kan kita pakai batu bara ya, untuk apakan logam apa aluminiumnya ya. Itu berarti tidak terbarukan juga. Maksudnya gimana? Tadi kan cuma PLTA-nya. PLTA-nya aja. Bukan di sini. Oh, bukan di sini. Bu, jadi untuk melelehkan aluminiumnya kita butuh panas. Nah, kita manasinnya pakai tegangan listrik. Itulah elektrolisis. Kita belum masuk materinya elektrolisis itu besok. Iya, makanya. Gitu. Jadi mereka nggak bisa produksi kan, minta dari PLN terlalu mahal, buatlah pembangkit sendiri. listriknya. Jadi mandiri Inalumnya gitu. Jadi 2013 itu listrik Inalum pernah diminta sama PLN Pak. Mintalah listrik PLTA kata. Besar kali PLTA. Ya jadi kita nggak bisa memberikan itu Pak karena kebutuhan kita sendiri karena kita kurang. Karena bayangkan 510 tungku, 510 megawatt listrik. Kalau kita kasih separuh aja 100, kita kurang-kurangnya dari mana? Dari PLN. Sementara kita beli dari PLN dari harga industri. Perkawinannya berapa? Perkawinannya 2.700 atau berapa gitu perkawinan. PLN menjual perkawinan ke masyarakat kan sekitar 1.000 atau 750 perak perkawinan. Sudah standar rumah tangga kan? Iya, kalau kita kan pasti industri, ada industri 2.000 atau 5.000 rupiah perkawinan. Sementara Inalum dari pajaknya aja perkawinan 275 rupiah. Itu ada naik PKB Pak, ada bukan 275 rupiah perkawinan. Kawin air. Dikawin apa? Inalum hanya memanfaatkan, kayak tadi saya bilang, air yang masuk 100 ton, yang keluar 100 ton. Kalau digunakan, air yang masuk 100 ton, yang keluar bisa jadi 30 ton. 70 tonnya di mana? Kita pakai. 30 ton itu entah kotoran, entah apa gitu kan. Saya nambahin juga Pak, kalau 100 ton kandung tadi kan, karena kan nggak mungkin ikut sampah ke dalam kan, karena rusak baling-baling itu kan. Iya, betul. Bahkan di dalam ngebersihin, bahkan airnya mau ke bawah sana. Ya sebenarnya no filter iya, gitu kan. Gitu dia. Makanya sumbangsinya dari Pajak. pajak air permukaan, terus PJP, pajak PPJ pajak jalan, PBB juga, terus CSK juga kita kasih. Gitu. Iya. padahal kelok-kelok kan. Kalau nggak ada Inalum nggak ada jalannya. Oh, berarti memang dibuat jalan itu kan khusus ini aja. Jalan itu sebenarnya jalan provinsi. Iya bukan jalan Inalum itu. Jadi kalau kita mau ke Batubara Asahan itu bisa lewat dari sini. Tapi khusus kan Pak. Ini kan jalan. Nggak kayak jalan nasional dia. Ini kan jalan milik provinsi. Kita di situ kenapa jalan 10? Jalan 10 itu kita sharing cost dengan beberapa perusahaan. Pertama Inalum, kedua PJT 1, Grup Jasa Tirta 1, kedua BDSM. Kita sharing cost untuk perawatan jalan. Dan itu kita juga ada MOU terkait perawatan jalan dengan dinas-dinas atau provinsi. Jadi jalan itu mulus, ya kita setiap tahun kita maintenance kalau ada lubang. Dulu zaman Jepang lebih mulus lagi Pak dibandingkan sekarang. Kalau zaman Jepang dulu lebih mulus lagi, nggak ada Meter di bawah. Oh, makanya kita nggak dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, telekomunikasi itu kan harus di area terbuka kan, supaya dia bisa frekuensinya menjangkau. Iya, Sementara pintu masuknya cuma berapa tadi? Cuma dari situ sama dari situ. Kan ini dinding semua. Jadi tertutup, nggak masuk. sinyalnya nggak masuk ke dalam. Tapi ada kemungkinan nggak kita buat ada sinyal di sini? Bisa pasang wifi di sini. Ini kan bukan cuma di sana kan.
Di sini sinyal ada. Sinyalnya itu kita memang kasih sinyal khusus untuk karyawan. Khusus kita ada WiFi juga, WiFi-nya khusus untuk pemutaran untuk karyawan. Karena apa? Karena di sini juga apabila kita untuk memudahkan komunikasi, kita juga ada saluran telepon. Cuma kan misalnya dari ujung kita mau telepon cuma satunya jauh, kita bisa by telepon ke atas. Itu kita di sini jaringan WiFi-nya tuh kita di sini ada. Tadi saya baru WA. Ya kan beda sih Pak, kami bukan karyawan di sini. Iya kan kita berkunjung. Iya makanya. Tanya sekali lagi. Dibilang tadi ini Pak jaringan nggak ada hilang. Karena saya tadi baru WA. Bapak orang dalam, kami orang luar. Oke, ada lagi. Ini kan ada keren. Asli ya kita berkeringat. Ya mau nggak kita foto? Ayo. Nggak ada. Bapak Ibu, Masa kita turkan? adik-adik kita berfoto dulu. Kita di bawah tadi ya. Jadi agak besar. Biar aku bilang aja letakkan di depan gerbang itu. Nanti di kamar aja masuk ke pakai aplikasi. Atau kalau diletak di atas bisa nggak bisa, Pak? Jatuh dia kan? Bisa ya? Tapi nanti diambil bapakmu pulang, nggak usah ngomong. Banyak belanjaannya Pak. Ibu. Udah banyak, udah penuh ini tasnya. Si hobo bermekaran di bangku-bangku. Kami bagian konsumsi aja. Yang berani bilang sama Bu Mona tadi sama Bapak ini kan Apanya? berani. Bilang Ayo, apa? Ayo. Yang jam 7 ayo. Ayo. Ini berani sama Bu Mona. Tunggu, padahal dari mulai sama Kak Depi yang mau ngadu. Masa dibilang orang ini Bu sampai kapus putar jamnya jam 21 katanya. Gitu ya? Karena saya nego dulu Udah capek kali kami. tapi untuk murid lanjut lah ya. Iya, muridnya lanjut. Saya nego yang nafsu. Enggak, Bu. Ibu, walaupun kami nggak masuk kelas, laporan kan tetap kami kerjain.